Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama telah mengikuti sholat subuh berjamaah yang insya Allah mendapat ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan masih dapat menghirup udara segar yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan langkah, niat dan kita selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita untuk tetap di jalannya Allah. Baik, pada pagi ini alhamdulillah kita juga rekan-rekan kita sedang berangkat ke tempat rekreasi kemana Pak? Ke Pengalengan. Ke Pengalengan, mungkin ke sana mau lihat daerah Situ Cimuncang, ya, Situ Cimuncang di sana di daerah Pengalengan. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa daerah Pengalengan itu daerah wisata, tetapi situ potensi gempanya sangat besar karena itu daerah patahan. Itu untuk daerah itu. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang berangkat ke sana mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lancar di jalannya, lancar di tempat wisatanya, dan kembali dalam keadaan selamat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baik, pada kesempatan pagi ini memang tadinya katanya kosong, libur katanya di sini. Jadi saya nggak mempersiapkan materi apa yang kita bicarakan lah, bukan saya nggak berani bilang saya akan, kalau Pak II bilang Pak II memberikan tausiah, kalau saya nggak berani memberikan itu karena kita hanya sharing pendapat yang kita akan laksanakan. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba persiapan terhadap kematian dan kecemasan menghadapi. Nah, ini kita ada kita buka sedikit. Baik. Jadi di sini saya bacakan dari Ustadz Ahmad Hidayat ini ya. Berkaitan dengan bekal kita menghadapi suatu kematian. Kalau orang mau masuk surga, itu satu kuncinya, ya Pak II ya. Satu kuncinya kalau kita mau masuk surga. Apa itu? Ya mati. Kalau mati dulu baru bisa masuk surga. Kalau nggak mati ya nggak masuk surga, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kematian memang menjadi rahasia Allah. Kapan kita mati? Kapan kita? Itu semuanya rahasia Allah. Jadi kita tidak satupun makhluk di dunia ini yang tidak akan mati. Jadi kita tidak tahu kapan itu mati, di mana, ya. Sebab apa kita nggak ada yang tahu, ya. Tapi dalam menghadapi kematian itu, kita harus mempersiapkan, ya, Ada ujian yang bilang, carilah harta seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi perbanyaklah amal ibadah kamu seolah-olah kamu akan meninggal besok. Ya, sebentar lagi kamu meninggal. Ya, seperti kayak gitu. Jadi hal-hal itu, persiapan-persiapan itu kita harus perlu laksanakan. Ya, apalagi ya kita nih yang usianya udah 40 tahun ke atas, ya
persiapannya lebih matang lagi, harus lebih matang. Menurut Ustadz Adi Hidayat, usia 40 tahun adalah momen tepat saat seseorang mempersiapkan bekal utamanya sebelum ajal menjemput. Persiapan tuh, ya, bekal-bekal. Allah tuh seneng kalau ngelihat anak muda itu soleh. Tapi kalau orang tua soleh itu udah wajar, udah tua dia. Tapi kalau anak muda, Allah tuh paling seneng dengan anak-anak muda yang soleh. Ya, soalnya kalau anak muda mulai muda dia soleh, dia akan menempuh kehidupan tuanya, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi kita diharapkan di sini bekal untuk kita menuju kehidupan selanjutnya. Seperti rekan-rekan kita yang ke Pengalengan, itu kan mau sampai ke Pengalengan, dia juga punya bekal. Bekal apa? Bekal untuk perjalanannya, bekal bagaimana kendaraannya, bagaimana makan di sana, untuk makan di sana, bagaimana persiapan dari awalnya, seperti itu. Jadi bekal-bekal itulah ya yang akan digunakan nanti di daerah. Kita pun demikian di depan dunia ini. Ya. Dunia ini kita cari bekal karena waktunya sangat pendek. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Jadi kalau 1000 tahun kita umurnya 90, 80 itu berapa saat nanti di akhirat. Sebentar sekali dan sekilas sekali. Ya. Jadi kita di sini wajiblah kita untuk mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput kita. Ya. Kalau tidak ada jaminan surga atau neraka, poinnya adalah agar iman kembali diperkuat pada saat usia 40 tahun. Ya, ini yang umur 40 tahun anak-anak muda lah yang ini. Tapi kalau yang udah tua, kalau nggak mau sadar juga, ya kurang ajar. Udah tua nggak mau sadar, ya, itu kurang ajar tuh. Di dalam agama Islam, ya, dari muda sudah diajarkan bagaimana kita untuk menghadapi bekal kematian. Tapi kita lihat sekarang, kita alhamdulillah kita di sini masih ada di masjid. Coba kalau kita lihat keluar sana, ke daerah Mangga 2, ya kan? Di sana gini hari masih jedur musik, nggak mikiran bagaimana dia itu untuk bekal akhirat, dia nggak terpikir ke situ. Bagaimana kalau saya mati entar, nggak kepikir, ya penting seneng terus saja, ya. Sembari nyekek botol, minum-minum. Nggak kepikiran, pokoknya dia bilang happy, hidup hanya sekali, dia tidak mikir ada kehidupan yang lebih abadi, gitu loh. Ya, jadi kita harapkan ya anak cucu kita, keluarga kita yang lainnya selalu istiqomah di jalannya Allah, dan kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita selalu bersyukur mendapat suatu kehidupan yang kita rasakan saat ini. Ya. Bagaimana kita dapat menghirup udara segar, dapat silaturahmi, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya. Banyak orang yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebetulnya itu suatu kerugian kalau kita nggak sholat subuh berjamaah. Kalau yang tahu, dia sampai merangkak datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena di sholat subuh berjamaah itu banyak sekali manfaat, ya,
ridho-ridhonya Allah diberikan kepada kita yang salat subuh berjamaah. Qobliyahnya saja pahalanya dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya berjamaah. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti di akhirat. Dan nanti di alam barzah, di alam hisab, ya, kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW dan dijadikan pengikut beliau yang setia. Baik. Jadi kita inilah kita selalu bersyukur ya. Kita berdoa untuk mensyukuri kehidupan adalah hal yang seharusnya dilakukan sejak lama ya. Namun di usia 40 menjadi usia paling tepat lantaran sudah cukup lama hidup di dunia. Tuh. 40 tahun aja udah cukup, bagaimana kayak kita ini yang sudah tua-tua ini. Ya. Harus tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh sudah diberikan ya. Jadi sudah diberikan untuk kehidupan beragama Islam ini Quran dan hadis ya. Tinggal jalannya aja. Kalau kita enak udah ada Quran dan hadis itu waktu zaman Rasulullah ya belum ada ya tuntunan, hanya ingin ayo masuk Islam dan marilah mempercayakan bahwa aku adalah utusan Allah. Itu aja masih nggak mau. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang yang hanya bisa ngomong hayu tapi dia tidak mengerjakan. Banyak orang yang bilang bahwa kita ya mulutmu harimaumu. Banyak yang seperti itu. Jadi banyak orang tergelincir dari ucapan-ucapannya dia sendiri. Apalagi sekarang ada zaman teknologi seperti sekarang. Jarimu adalah harimaumu. Baik, laksanakanlah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya, apa yang telah digariskan oleh beliau. Apalagi saat sekarang ini kita tinggal beberapa saat lagi kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan ya. Kita akan itu di situ di dalam bulan suci Ramadan itu banyak hal-hal yang jadi kalau menurut saya kalau bulan suci Ramadan itu adalah bulan obralnya dari Allah. Bulan obral. Ayo saya obral ini pahala yang aku berikan kepada umatku, umat Rasulullah, umat Islam diobral sama Allah pahala-pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan juga kita diminta ya, dan juga kita agar menyiapkan diri kita ya ini bekal diri kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini berkaitan dengan kematian ya. Bekal apa yang harus dipersiapkan oleh manusia untuk menghadapi kematian ataupun hari kiamat. Jadi kita disuruh persiapkan
ya, menghadapi kiamat dan menghadapi kematian dan hari kiamat. Apa yang harus kita persiapkan? Ya. Pertanyaan juga, jadi pertanyaan ini juga apa sih ya yang kita persiapkan untuk hari kematian dan hari kiamat? Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui salah satu sabda Rasulullah SAW berbunyi dan bacaannya ya, berbunyi sebagai berikut. Hai orang-orang yang cerdas adalah yang menekan nafsumu. Ya. Hai orang-orang yang cerdas adalah orang yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan menganggankan kepada Allah sebagai angan-angan. Nah inilah. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang menekan nafsu. Nah di sini nafsu nih. Nafsu menggebu-gebu ya untuk mengisi kehidupan dunia ini ya dengan nafsu, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin berbuat ini, saya ingin berbuat itu. Nafsu. Apa itu nafsu? Ya. Nafsu adalah sesuatu yang ingin dilaksanakan ya untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi di sini juga terbagi nafsu untuk menguasai dunia dan dia merupakan akhirat, dan nafsu ya untuk melakukan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal di hari akhir nanti. Kiamat kecil disebut kiamat sugro, seperti contohnya ya. Selain itu bekal yang perlu dipersiapkan sebelum bertemu dengan Allah juga sempat disinggung dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi yaitu ingin ketemu dengan Allah, maka hendaknya dia mengerjakan kebajikan. Ya. Kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang mempersekutukan Tuhan, Allah. Ya, contohnya kadang ya secara tidak sengaja bahwa dia itu mempersekutukan Tuhan. Contohnya ini dia sakit dia ke dokter. Ya. Dia sakit datang ke dokter, sembuh. Wah, tuh dokter itu hebat, bisa menyembuhkan penyakit saya. Dia lupa dengan Allah, dia itu sudah mulai mempersekutukan Allah. Ya. Dia punya cincin, pakai cincin. Wah, ini cincin ini ada khodamnya bagus nih, ya kan? Gua pasti kalau udah pakai cincin ini aman lah di ini. Ya, itu udah mempersekutukan Allah itu. Tapi kalau Pak II bilang kita harus, apalagi Pak II, kita harus kalau kita sudah musyrik kepada Allah tuh, kita harus itu lagi kita banyak-banyak istighfar. Terus kedua kita bersahadat lagi, ya istighfar tuh
Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, karena itu tadi, syirik-syirik itu yang paling susah untuk kita hindari. Ya. Wah, untung ada cincin ini. Coba kalau nggak pakai cincin ini, terjadi tuh tabrakan. Untung ada ini. Dia sudah udah syirik terhadap Allah. Ya. Mudah-mudahan kita ini terlepas dari syirik-syirik yang ya kita tidak sadari. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha segalanya Allah itu. Hanya kita sering-seringlah kita berzikir kepada Allah untuk menghindari ya pikiran-pikiran kita yang syirik terhadap Allah. Dan kita yakini bahwa Allah itu pasti insya Allah akan memberikan sesuatu apa yang kita doakan. Ya, yang kita minta pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan. Ya. Jangan punya pikiran yang negatif terhadap Allah. Ya. Udah sholat, udah tunggang pengging, pagi sore, udah saya 5 waktu nggak ketinggalan. Tapi hidup gua begini aja. Itu si Acong, si Udin, si Ani, nggak sholat, nggak apa, hidupnya bagus tuh, sukses. Dia nggak tahu dibalik itu semua kesuksesan. Ya. Kita masih bagus ditegur sama Allah. Tidak diberi langsung. Kalau dia apa sama Allah dipur terus gua kasih sejauh sampai kapan lu mau sadar, sampai kapan lu mau bertobat, ya, untuk mengisi kematian kamu nanti di kehidupan kedua. Orang banyak yang berpendapat bahwa saya mati ya di dunia ya sudah mati. Nanti ada, ya sudah, putus. Makanya orang banyak yang bunuh diri. Disangka dengan bunuh diri itu sudah putus. Ya. Permasalahannya. Padahal dengan bunuh diri dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Memang dunia sudah tidak ada lagi. Tapi nanti Allah akan memberikan balasan orang-orang yang bunuh diri itu. Sehingga itu merupakan sebagai contoh buat kita orang-orang yang beriman. Janganlah kita terpengaruh oleh bujuk rayu setan untuk melakukan bunuh diri. Ya. Karena banyak tuh hal-hal yang seperti itu. Apalagi sekarang zamannya teknologi. Sampai ada orang ingin merasa bunuh diri karena dibully di handphone. Dibully dia di handphone. Dia nggak kuat iman, dia pengen bunuh diri. Kayak tadi. Dia lupa bahwa bunuh diri itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi berdasarkan kedua dalil di atas tadi, sebaik-baiknya bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian atau hari kiamat adalah amal soleh atau kebajikan. Amal soleh yang kita harus persiapkan ya, untuk menghadapi suatu kematian. Beramal soleh ya, seperti zakat, infak, sedekah, itu perlu kita lakukan. Menurut yang pernah memberikan tausiah di sini bahwa orang mati pun mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali hanya apa? Hanya ingin memberikan zakat, memberikan sedekah. Itu karena apa? Sedekah itu merupakan tameng untuk api neraka. Ya. Dengan sedekah tuh. Jadi sedekah itu ada, api neraka itu ada tamengnya. Apa? Sedekah. Makanya marilah kita sama-sama kalau kita punya rezeki, ya baik di saat suka
dan ada dan tidak ada, kita usahakan untuk bisa tetap bersedekah. Karena tadi kembali lagi bahwa sedekah itu merupakan tameng dari api neraka. Dan orang sudah mati pun ingin dihidupkan kembali, ingin memberikan sedekah. Barang siapa yang mengharapkan pahala dan dari Allah pada hari perjumpaan dengannya, maka hendaklah ia tulus ikhlas dalam ibadahnya. Ya, tulus ikhlas melaksanakan ibadah. Ya. Ada yang ibadah supaya pengen dibilang, wah dia ahli ibadah nih. Ya, sholat subuhnya jam 4.30, dia jam 2 udah di sini, udah jalan. Tapi dengan kalau dia ibadah berjalan sampai masuk masjid ini, misalnya jam 2, jam 3 sudah ada di masjid ini. Kalau niatnya lillahi ta'ala, bagus. Tapi kalau niatnya ingin dipuji orang, ya kurang baik. Gitu loh. Jam 2 udah, istilahnya udah gelar karpet, udah ini, udah itu. Ya. Hanya ingin dipuji orang, itu nggak perlu. Nggak boleh. Karena harus lillahi ta'ala. Semuanya karena kehendak Allah. Dia harus tulus ikhlas, ya, menghadap ke menuju tempat ibadahnya, ikhlas, tulus ikhlas dalam ibadahnya. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, dan tidak syirik, tulus, ya, nggak syirik dan ya nggak syirik. Jadi dia kembali lagi tadi seperti jangan memuja batu cincin, percaya dengan batu cincin, percaya dengan keris-keris, ya. Suka kita lihat tuh ada di YouTube tuh keris bisa berdiri, bisa joget-joget, bisa itu. Itu semuanya pengaruh daripada jin, ya. Jadi kita nggak usah percaya. Beramal soleh dalam kehidupan di dunia akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Amal soleh itu nanti di akhirat akan ditimbang amal ibadah kita, ya. Nyampe nggak nih, banyak mana nih antara keburukan dan kebaikannya. Sebab itu amal soleh menjadi salah satu bekal yang paling utama bagi manusia di akhirat kelak, sebagaimana yang dikutip dari buku Be Excellent, menjadi pribadi terpuji, ya. Jadi begitu. Jadi kita, ya, kembali lagi, jadi kita harus beribadah tuh dengan ikhlas, ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti di akhirat, ya, mendapat timbangan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini di dalam mengaruh kehidupan di dunia, ya, selalu selalu tawakal, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa dipersiapkan bagi manusia sebagai bekal saat menghadapi kematian dan hari kiamat. Kita bekal untuk hari kiamat nanti itu, ya. Amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mengajak kebaikan daripada keburukan.
Amar ma'ruf nahi mungkar berarti memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, dan sementara nahi mungkar artinya mencegah manusia dari melakukan kemungkaran. Nah, seperti kayak bapak-bapak yang sering ustaz-ustaz yang berada di sini yang suka memberikan tausiah, ayo mari kita berbuat kebaikan, jangan kita melakukan kemungkaran. Ya, di sini sudah sering dilakukan di masjid kita ini. Cuman tinggal kitanya mau nggak melaksanakan seperti itu. Tapi insya Allah jamaah Masjid Anas ini selalu ya melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat dibutuhkan oleh nanti kita untuk di akhirat. Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar paling tidak kita menjadi orang yang melakukan kebaikan dan mencegah dari melakukan kemunkaran. Ya, seperti itu. Ayo mari ya, janganlah kita kan suka banyak tuh. Ayo kita beribadah ke masjid, kita melakukan sholat di masjid, kita melakukan tausiah di masjid, kita mendengarkan ceramah di masjid. Ya, nah itu kan amal ma'ruf nahi mungkar juga tuh. Amal ma'ruf kita mengajak kita orang-orang di jalan yang benar. Ya, dan mencegah orang-orang melakukan tindakan kemungkaran itu sendiri. Dari azan saja sudah kita dengarkan tuh ya. Hayalah sholah, hayalah falah, itu kan itu sudah suatu pengajakan bahwa ayo kita cari pahala, ayo kita sholat, kita cari pahala, seperti itu ya. Sehingga di situ di azan pun sudah dicontohkan bahwa itu merupakan amal ma'ruf nahi mungkar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan karena ini tadi berkaitan dengan persiapan saya untuk memberikan diskusi kita pada pagi ini, sehingga apa yang saya ucapkan di sini mungkin ada keterbatasan ya ilmu pengetahuan saya maupun keterbatasan saya untuk mempelajari sesuatu yang ada di literatur yang ada di handphone ini, sehingga apa yang saya memberikan ini kurang pas. Baik, demikian dari saya. Mungkin masih ada waktu lama ya, masih kurang berapa menit kita bisa diskusi saja, bisa kita berbicara lah. Mungkin dari bapak-bapak sekalian ada yang kita mau diskusi bersama. Baik, demikian dari saya. Mangga, silakan. Berkaitan dengan kita mempersiapkan suatu kematian. Mungkin ada tambahan dari Pak II atau Pak Ato atau Pak ini. Mangga, silakan. Ya baik, tambahin Pak II. Aduh, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Iya, betul. Yang kita harus takutkan adalah takut kita tidak punya bekal untuk menghadapi kematian setelah kita kematian tersebut. Iya. Yang saya tangkap dari beberapa poin yang disampaikan tadi oleh orang tua kita, Pak Tatang. Yang pertama adalah mungkin kita harus kiat-kiat untuk bagaimana caranya agar kita tidak kehabisan bekal ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana digambarkan tadi bahwa lamanya nanti kita itu kalau kita bandingkan tuh yang sangat luar biasa, 1000 tahun hanya satu kali perbandingannya. Kita aja berjalan ibarat kata habis lebaran kita mudik
itu persiapannya sangat luar biasa ya Pak ya. Yang sangat luar biasa kita persiapkan. Dari sedemikian rupa kita kumpulkan, mungkin 11 bulan kita mengumpulkan hanya untuk bekal nanti berapa hari di kampung misalnya, yang punya kampung, yang punya kampung. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memikirkan bagaimana bekal kita setelah kita ajal menjemput kita. Nah ini mungkin gambaran buat kita semua agar kita bisa muhasabah introspeksi diri sejauh mana bekal yang kita persiapkan untuk menghadap kematian yang mungkin nggak tahu kan, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, kapan kita, di mana dan sedang apa. Nah, ini kan tidak tahu semuanya. Boro-boro sekelas kita Nabi pun beritahu tentang itu kan. Tapi yang hanya dikasih diberitahukan hanya gambarannya saja, gitu kan? Hanya gambaran saja. Tetapi kalau kita kembalikan bagaimana kehidupan kita setelah mendapat atau ajal menjemput kita, ada yang namakan kematian. Kita bisa lihat di surah An-Nazi'ah ayat 37 dan ayat 41. An-Nazi'ah. Bahwa situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kita ada di posisi mana. Apakah kita mau kembali setelah kematian ke dalam kenikmatan atau ada dalam jurang kesusahan. Karena hanya dua tempat kembali kita itu. Yang satu neraka, yang satu surga. Betul gak Pak? Yeah. Kanan kiri Pak. Betul kan? Kalau nadong itu kan Pak Inna marji'al muslimin li jananihi Pak Inna marji'al kafiri li jahannam. Jadi tempat kembali orang mukmin itu pasti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kembali orang kafir yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala neraka. Neraka ya. Insya Allah selama keimanan kita ada dalam hati kita sampai hayat ajal menjemput kita, insya Allah kita pada akhirnya akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya poin keimanan yang ada dalam diri kita ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam surah An-Nazi'ah dari mulai ayat 37, kalau nggak salah di situ ada gambarannya. Kita masuk di posisi mana gitu kan, akan setelah kita ajal menjemput kita atau menghampiri kita. Ketika wa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa inal jahimah ya ma'wa. Betul apa ya? Ya. Barang siapa fa amma man togo yang melampaui batasnya wa asarul hayatad dunya dan dia lebih memilih kehidupan kenikmatan dunia, fa inal jahimah ya ma'wa, maka dia tempat tinggalnya itu adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di ayat selanjutnya wa amma maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal maut. Gambaran yang kedua bagi orang yang merasa takut dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Wa amma maqama wa naha nafsa, dan dia mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak mengikuti apa yang keinginan. Nah, nafsu kan nafsu ini kan macam-macam. Yeah. Ada nafsu yang mengarahkan ke dalam kejelekan, keburukan, ada nafsu juga yang mengarahkan ke dalam kebaikan. Tapi kita harus pandai-pandai memanage nafsu ini sehingga nafsu ini kita arahkan untuk hal-hal yang positif. Jadi kita bisa simpulkan kita ada di posisi mana seandainya kita masih bisa tidak bisa. Misalnya gambaran yang pertama, kita termasuk orang-orang yang melampaui batas yang telah atur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pedoman dalam Al-Quran, dan kita lebih memilih kehidupan dunia, kenikmatan dunia, ibarat kata orientasinya hanya toh dunia. Habis mungkin berangkat gelap pulang pun gelap, hanya dipikirkan bagaimana mendapatkan fulus, tapi tidak ada sedikit pun dalam hati bagaimana saya mendapatkan uang dan uang ini menjadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu beruntung. Kita itu sebagai orang yang beriman, yang insya Allah di dalam hati kita ini
akan punya niat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan selama di dunia itu hanya sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yeah. Semua yang Allah berikan digunakan untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau lupa kita hal tersebut, maka siap-siaplah fa'inna jahima hiyal ma'wa. Tempatnya bagi orang tersebut adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tapi gambaran yang kedua bagi orang yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sama dan basornya Allah, dan dia selalu bisa memanage nafsunya yang selalu mengarahkan ke dalam hal-hal yang negatif, siap pasti akan dikembalikan kelak di Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang saya tangkap daripada materi yang disampaikan tadi, bahwa manusia ini mungkin rentan karena ya makanya Allah berikan akal itu Pak. Maka Allah itu berikan akal. Akal ini adalah untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Sehingga akal ini kita bisa manage juga ketika kita diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, nurul latifun ruhaniyun. Akal ini adalah salah satu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akal inilah Allah berikan kemampuan untuk bisa memilih dan memilah. Yeah. Yang kita lakukan ini adalah berkat dari akal kita, kecerdasan kita gitu kan. Istilah yang nikmat yang sangat luar biasa, kita diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memposisikan diri kita untuk selalu melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan untuk bukan menyempurnakan materi yang saya tangkap daripada Pak Tatang itu, mungkin intinya adalah kita harus giat-giat untuk mempersiapkan menghadapkan kematian, karena semuanya orang pasti akan menghadapi kematian. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal menghampiri kita, karena dalam Al-Quran itu bukan kita menghampiri ajal, tetapi ajal yang menghampiri kita. Itulah hebatnya Al-Quran gitu. Kalau kita yang menghampiri ajal, berarti kita kalau belum siap, kita mungkin mendatangi ajal. Tapi ketika ajal yang menghampiri kapanpun, dimanapun, ya kalau udah waktunya datang siapa yang bisa nolak gitu. Maka di bahasa di dalam idza jaa ajaluhum, jika datang ajal kepada kalian, bukan kalian mendatangi ajal, tapi ajal yang mendatangi kalian. Itu bahasa di dalam Al-Quran seperti itu. Itulah mungkin untuk persiapan kita tahu, apalagi usia 40 nih. Ini ke saya banget ini Pak. Mungkin di antara yang ada di majelis ini mungkin yang paling muda kali Pak di umur. Tapi kan namanya ajal itu nggak tahu umur kan Pak ya. Ya ibarat kata kalau kayak kelapa gitu. Kelapa itu apa yang dibutuhkan, atau kayak bambu gitu Pak. Ada yang buat tali, nah kalau kita buat talinya mungkin diambil yang muda-muda. Wah ini mau buat penopang misalnya, yang tua-tua berarti yang diambilnya. Nggak ada yang tahu semuanya. Yang kita harus ini kan adalah persiapan bagaimana mempersiapkan bekal kita ketika kita telah ajal menghadap kita atau menjemput kita. Itu saja mungkin Pak Tatang untuk menambah sedikit mungkin materi yang tadi sampaikan. Intinya semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah agar bisa mempersiapkan diri bagaimana setelah ajal menjemput kita mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu memanage semua yang kita lakukan ini menjadikan ladang pahala, sehingga kita mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja untuk penambahan materi atau yang dilengkapi dengan dalil-dalil, terutama di dalam surah An-Nazi'ah. Jadi ada 2 gambaran tuh. Tempat kembali kita nanti, ada neraka, ada surga, kita ada di posisi yang mana. Insya Allah kita ada di posisi yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Demikian Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ii tambahannya yang Bapak
yang dilengkapi dengan dalil-dalil yang kita harus bisa laksanakan. Tapi mungkin kita perlu tambahkan juga pada ini, walaupun tadi kita sudah beribadah, amal soleh dan lain-lainnya, dan tadi kembali bahwa umur sewaktu-waktu menjemput kita, datang kepada kita, dan kita juga jangan lupa di situ bahwa kita setiap doa kepada Allah, ya Allah, panggilkanlah kami menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja. Ya, jadi kalau kita selalu berdoa, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan suhul khotimah ya Pak, iya. Jangan suhul khotimah, husnul khotimah. Kita hadap kepada panggil. Jadi ya, alhamdulillah mungkin kalau nanti suatu saat kita pas sholat subuh, tadi kematian mendatangi pada kita, ya kan? Ya, alhamdulillah. Pas kita sujud, kita dipanggil sama Allah, diangkat sama Allah. Ya itulah. Jadi kembali lagi kita selalu berdoa, ya Allah, bila waktunya kami untuk menghadapmu, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini bisa menjadi husnul khotimah. Baiklah, mungkin sudah waktu Pak ya. Kita akhiri, ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini menjadi rahmat buat kita dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, salah dari saya, itu milik saya, yang benar itu hanya milik Allah. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.